Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita masuk ke materi saja langsung. Jadi mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan ini adalah mata kuliah yang memang sekarang menjadi mata kuliah bisa dibilang mata kuliah penting ya di dalam setiap kampus. Karena sekarang kampus-kampus sudah mulai mengarahkan mahasiswanya itu untuk siap terjun ke dunia usaha. Maksudnya apa? Kita melihat realita yang ada. Memang kebanyakan ketika kita berbicara mahasiswa-mahasiswi memilih jurusan pendidikan agama Islam, itu tujuannya ingin menjadi guru, ingin menjadi seorang pendidik. Ada juga yang bertujuan ingin mencari ilmu saja untuk memperdalam agama. Karena mungkin dia tidak pernah pesantren, dia tidak pernah masuk madrasah, dari mulai MI, MTS, MA. Akhirnya ketika dia masuk jenjang kuliah, dia sangat penasaran sekali. Ingin mendalami ilmu agama. Atau ada juga yang masuk ke PAI itu untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil nantinya. Jadi banyak sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kesempatan di lapangan itu berbanding lurus dengan jumlah lulusan yang ada di lapangan? Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Karena kalau kalian melihat, lulusan orang atau lulusan mahasiswa S1 per tahun itu bukan lagi ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan seluruh Indonesia. Kita ngomongin Indonesia, belum ngomongin lulusan dari luar negeri dan yang lain-lain. Maka dari itu, melihat hal ini, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu merasa perlu memasukkan mata kuliah yang memang bisa menunjang kepada lulusan-lulusan S1 yang ada. Karena hari ini, tidak hanya lulusan SMA saja, lulusan S1 juga banyak yang dia ketika lulus, dia belum bisa berkarya atau dia belum mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Karena memang lulusannya banyak, sedangkan lapangan usahanya kurang. Nah, maka dari itu mata kuliah ini menjadi alternatif. Mudah-mudahan dengan adanya mata kuliah ini, lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu apabila mereka mendaftar ke PNS tidak diterima, mendaftar kerja ngajar ke sekolah tidak diterima, kemudian mendaftar ke perusahaan pun tidak diterima. Ya mudah-mudahan mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan usaha dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Itu tujuan dari mata kuliah kewirausahaan. Jika kita berbicara tentang kewirausahaan, maka kita pun akan berbicara tentang namanya bisnis, ya. Jadi ada orang bilang dagang, macam-macam lah, ya. Atau bisa ada istilah pedagang dan pengusaha. Apa sih bedanya pedagang dan pengusaha? Silakan ada yang berani mengajukan pendapatnya. Menurut kacamata kalian saja, pedagang itu apa, pengusaha itu apa? Jangan malu-malu, silakan. Izin masuk, Pak. Boleh, siapa ini? Jeffrey, Pak.
Rifki, ya silakan. Menurut saya, menurut pandangan sempit saya, pedagang adalah orang yang orang yang mendagangkan atau menjual suatu produk, sedangkan kalau pengusaha adalah orang yang orang yang menjalankan suatu industri lah, atau udah Pak. Oke. Wah, bagus itu. Sudah betul itu. Ya, sudah betul itu. Ada yang lain pendapatnya, silakan. Saya punya pendapat beda, Pak. Misalnya, silakan. Kalau sepemahaman saya, Siapa ini? Mumu Munawar, Pak. Mumu. Kok namanya Zoom user? Oh, belum diganti, Pak. Ya, silakan. Kalau pemahaman saya mah pedagang itu orang yang menjual barang, sedangkan pengusaha itu orang yang menyediakan barang. Oh, oke. Pedagang itu orang yang menjual, sedangkan pengusaha itu orang yang menyediakan. Oke. Yang lain, silakan. Saya, Pak. Siapa Saya, ini? Pak. Siapa dulu Alvina, nih? Pak. Alvina dulu, silakan. Kalau menurut saya, pedagang itu orang yang mencari uangnya itu dengan berjualan gitu. Sedangkan kalau misalkan pengusaha, yaitu orang yang bekerja untuk membangun investasinya. Dari investasi itulah mereka bisa menghasilkan uang gitu. Oh, oke. Silakan. Masuk, Pak Eko masuk. Siapa lagi? Silakan, siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Bapak. Yang perempuan siapa tadi ya? Siti Aisyah. Siti Aisyah, silakan. Siti Aisyah dulu, silakan. Nah, kalau pandangan saya, pedagang itu yang membeli barang, kemudian menjual barangnya kembali, namun dengan mengambil selisih yang kecil dari harga. Oh iya, oke. Terus? Kemudian kalau pengusaha, orang yang membuat suatu usaha, namun usahanya itu belum ada, gitu Pak. Orang yang membuat usaha, tapi usahanya belum ada gitu? Iya, gitu. Kemudian menjadi ada. Oh, usaha baru intinya. Iya, Bapak. Aneh kok usahanya belum ada disebut pengusaha, gimana? Silakan tadi, siapa lagi tadi? Satu lagi, siapa laki-laki tadi, siapa tadi? Muhammad Rijal, Pak. Ya, Muhammad Rijal, silakan. Kalau menurut saya sih Pak, antara pengusaha dan pedagang cuman beda skala aja, Pak. Kalau misalkan pedagang ya skalanya agak lebih kecil, kalau pengusaha cakupannya lebih luas lagi. Kan kalau pedagang misalkan pedagang itu mungkin ya cuman menawarkan barang-barang aja, sedangkan pengusaha itu bisa dua, antara barang dan jasa gitu aja sih, Pak. Oke, luar biasa. Ini Muhammad Rijal sama Rijal Haryanto beda orang apa satu ya? Beda orang, Pak. Oh, beda orang ya? Oke. Kembar, iya. Pak. Oh, kembar. Baru tahu. Dari lubang yang sama, Pak. Oke. Siap. Cukup lah ya. Sudah 5 orang memberikan pendapat. Dan pendapatnya menurut Bapak mantap lah ya. Jadi, gini ya teman-teman ya. Simpelnya seperti ini simpelnya. Kalau pedagang itu, dia yang memproduksi, ya, kemudian dia yang menjual. Itu pedagang. Dia sendiri pedagang. Tapi kalau pengusaha, dia itu mengkoordinir pedagang-pedagang yang ada. Jadi kalau pedagang itu, tadi betul ada yang, sebenarnya semuanya betul ya, semua betul tadi pendapat. Ada yang bilang tadi pedagang itu cangkupannya kecil, pengusaha luas, betul sekali. Karena kalau pedagangnya dia hanya memproduksi, kemudian dia menjual oleh dirinya sendiri atau sebagai reseller, pedagang juga. Tapi kalau pengusaha, dia itu dari mulai hal-hal teknis, sistem dan yang lain-lain, kemudian punya visi misi, kemudian dia mengelola pedagang-pedagang yang ada atau mengelola karyawan-karyawan yang ada, ya itulah pengusaha. Nah, tadi betul kalau dikaitkan dengan Pipo dan Emro, ya. Kalau kita kaitkan dengan Pipo dan Emro,
Pipo ini bisa dikatakan dia pengusaha, ya. Jadi dia bekerja untuk membangun aset. Sedangkan si Embro itu adalah pedagang. Jadi dia bekerja untuk menghasilkan uang. Hanya untuk menghasilkan uang pada saat itu juga. Nah, istilah Pipo dan Embro ini sebenarnya, ini siapa ya? Kok ada kontrak. Di-mute dulu. Nah, sebenarnya istilah Pipo dan Embro ini dalam kehidupan sehari-hari itu sudah lumrah. Kalau teman-teman lihat di sekeliling teman-teman, itu pasti ada orang itu dia memakai konsepsi Pipo, ada yang memakai konsepsi Embro. Pasti itu. Jadi orang tidak akan mungkin keluar dari dua ranah ini, tidak akan mungkin. Nah, sebenarnya hal ini memang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan itu lebih dalam, ada satu perkataan yang saya dapatkan dari dulu saya pemain multilevel. Dulu saya pernah ikut di multilevel marketing tahun 2009 sampai 2010. Dan alhamdulillah pada saat itu usia saya masih 20 tahun ya. Tapi member saya sudah 800. Kemudian alhamdulillah itu se-Indonesia. Member paling jauh ada orang Papua, ada orang Sulawesi. Nah, ada satu leader saya mengatakan seperti ini. Namanya Bapak Satrio Bawiko Purnomo Adi. Kata Bapak Satrio Bawiko Purnomo Adi, sukses memang sulit, namun jauh lebih sulit kalau tidak sukses. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah untuk menggapai kesuksesan, itu kita akan mendapatkan jalan yang terjal, jalan yang berliku, jalan yang sulit. Kemudian pilihan jalan yang bermacam-macam. Jadi memang untuk sukses itu tidak mudah, sulit. Ibaratnya kalian untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan Islam, sarjana pendidikan agama Islam, kalian harus melewati berbagai macam rintangan dan tantangan. Dan tidak mudah. Tidak sehari 2 hari, tapi harus 4 tahun. Kalian harus ikut mata kuliah tiap hari, kemudian harus ikut UTS, UAS, PPL, KKM, sidang komprehensif, kemudian sidang skripsi. Sudah beres sidang skripsi, sudah kalian dapat gelar, kalian pun ingin ikut wisuda. Ya itulah prosesnya panjang sekali, sulit. Namun, akan jauh lebih sulit kalau tidak sukses. Ibaratnya seperti ini. Capek dalam mencari uang, ya, mencari uang itu kan capek ya. Ya, lebih baik capek mencari uang atau lebih baik capek mencari kerja? Ya lebih baik capek mencari uang. Lebih baik capek dalam kesuksesan atau capek dalam ketidakpunyaan atau ketidaksuksesan. Ya lebih baik capek dalam kesuksesan. Dan yang namanya hidup itu tidak ada yang tidak capek. Semuanya capek. Semuanya sulit. Allah itu memberikan kesulitan bukan karena Allah benci pada kita, bukan. Karena Allah ingin menaikkan derajat level kita ke arah derajat yang lebih baik. Jadi Allah itu membuat ujian, halangan, rintangan agar kita berpikir. Setelah kita berpikir, akhirnya kita menemukan solusi, kemudian kita akan naik tingkat, naik derajat. Contohnya, tidak akan mungkin anak kelas 1 SD akan bisa naik ke kelas 2 SD kalau dia tidak melewati ujian akhir semester dulu. Nah, makanya hal inilah yang memang harus kalian pahami. Bahwasannya untuk menemukan atau untuk menjadi orang yang sukses itu tidak mudah. Jalannya sangat terjal sekali. Baik, langsung kita ke slide selanjutnya. Ada seorang yang bernama Robert Kiyosaki. Kira-kira kalau namanya Robert Kiyosaki orang mana ya? Antapani.
Orang Antapani, kata Muhammad Subarna. Orang Jepang, Pak, kayaknya. Namanya ada Kiyosaki, tapi ada Robetnya ya. Jadi belasteran antara Jepang sama Barat ya. Nah, Robert Kiyosaki ini adalah seorang pengusaha. Dia orang luar biasa lah ya. Jadi dia itu pengarang, ini ada konsep cash flow quadrant namanya. Nah, yang membahas apa yang diajarkan orang kaya, disebutnya kepada anak-anaknya tentang uang yang tidak diajarkan oleh punten ya, orang yang tidak mampu dan kelas menengah. Bapak tidak ingin menyebutkan orang miskin, orang yang tidak mampu. Maksudnya apa? Nih, ya, Bapak akan mulai sekarang. Jadi dalam buku Rich Dad Poor Dad ini, dalam cash flow quadrant ini, kata Robert Kiyosaki, ada kuadran kanan, ada kuadran kiri. Kalau kuadran kiri, itu Anda bekerja untuk uang. Kuadran kiri. Kiri dari layar monitor Anda mungkin ya. Nah, jadi kuadran kiri itu Anda bekerja untuk uang. Atau orang-orang yang bekerja untuk uang. Jadi dia kalau nggak bekerja, dia nggak akan dapat uang. Contohnya siapa? Contohnya adalah employee atau pekerja, karyawan. Ya. Yang namanya karyawan kira-kira kalau dia nggak bekerja, dia tidak akan dapat uang. Kalau dia bekerja, dia akan dapat uang. Kalau dia sakit, ya dia tidak akan dapat uang. Dia izin, dia tidak akan dapat uang. Intinya apa? Intinya kalau dia ingin mendapatkan uang, dia harus bekerja. Itu yang pertama. Pegawai, buruh, terus buruh tuh misalnya ada orang yang suka nawar-nawarin, apa namanya disebutnya, nawar-nawarin untuk membersihkan taman, membereskan. Nah, itu kan kalau dia bekerja itu, dia dapat uang. Kalau enggak, ya enggak. Terus profesional juga seperti itu. Selanjutnya adalah ada self-employed atau pemilik pekerjaan. Contohnya apa pemilik pekerjaan ini? Dokter. Nah, kalau self-employed ini, dia meskipun dia bekerja untuk uang, tapi uang yang dia dapatkan agak lumayan besar daripada si employee tadi. Kalau employee itu paling rendah, ya, paling kecil untuk mendapatkan uang. Tapi kalau self-employed itu agak besar. Contoh dokter. Ada nggak dokter yang murah? Tidak ada. Dokter itu penghasilannya gede-gede. Tapi kalau dokter itu praktek, dia dapat uang. Kalau dia nggak buka praktek, dia nggak dapat uang. Jadi tetap dia masih bekerja untuk uang. Siapa lagi? Artis. Artis ketika dia syuting, ketika dia main film, dia dapat uang. Kalau dia sudah tidak laku, dia tidak main film, dia tidak akan dapat uang. Kebayang ya, pemeran film Ikatan Cinta, siapa? Amanda Manopo, ya, dan Mas Al, ya, Aldebaran itu, dia itu filmnya nggak tamat-tamat. Karena konsep dari manajemen dari industri televisi, di mana sinetron banyak peminatnya, maka sinetron tersebut akan ditahan untuk tamat. Jadi ceritanya akan terus dibikin ceritanya oleh sutradara itu. Karena apa? Karena yang iklan banyak sekali masuk. Dan pendapatannya pun besar. Tapi tadi, ketika artis tadi laku, dia akan dapat uang. Tapi kalau dia tidak laku, dia tidak akan dapat uang. Pengacara juga seperti itu. Makanya pengacara ini, dia akan mencoba berbagai macam cara untuk mencari klien. Karena apa? Klien itu ya yang menghasilkan uang untuk dia. Kemudian pemilik toko dan restoran. Ini self-employed. Ini kuadran kiri. Ya. Mohon maaf, yang baru masuk, belum di ACC katanya barusan habis kuota. Oh iya, oke. Makasih Pak. Ini kuadran kiri. Sampai sini paham ya, teman-teman? Insya Allah paham, Pak. Nah, kuadran kiri ini siapa sih? Si Pipo ini. Ya, bisa dikatakan Pipo, Emro. Si Emro ini. Terus ada kuadran kanan. Kuadran kanan ini adalah
uang atau aset bekerja untuk Anda. Jadi meskipun kita tidak bekerja, kita akan mendapatkan uang. Yang pertama adalah memiliki bisnis dengan sistem. Corporates, ya. Kemudian franchising dan network marketing. Yang memiliki perusahaan besar, ya, dengan sistem. Contoh siapa? Geprek Bensu misalnya, Ruben Onsu, ya. Ruben Onsu kan itu kedainya banyak sekali. Seluruh Indonesia mungkin ratusan. Ya. Nah, kemudian ada sistemnya yang dia jalankan, ada sistemnya. Maka ketika toko-toko Geprek Bensu itu buka, meskipun Ruben Onsu tidak ada di lokasi, ya dia tetap akan mendapatkan uang. Karena sistemnya terus berjalan. Terus franchising. Ini Bapak punya teman lulusan Fakultas Ekonomi Uninus. Namanya Mas Ahmadun Dwi Cahyono, orang Tuban. Ya. Orang Tuban, Jawa Timur, itu sahabat dekat Bapak waktu kuliah di Uninus pada saat itu. Bapak Fakultas Agama Islam, beliau Fakultas Ekonomi. Itu Bapak tahu beliau dari nol. Jadi kuliah ke Bandung itu betul-betul apa ya, perih lah. Tidur di masjid, kemudian kiriman uang dari orang tua kadang ada, kadang tidak ada. Pokoknya beliau sangat luar biasa. Tapi beliau orangnya semangat, ya. Lulus dari Uninus, beliau akhirnya belajar tentang pengelolaan manajemen bisnis di Cirebon, di Cianjur, di PT KL Trimitra, perusahaan kerjasama antara Malaysia dan Indonesia, yang salah satu pemiliknya adalah Bapak Haji Syahid. Nah, beliau yang mengajarkan Mas Ahmadun Dwi Cahyono tentang bagaimana mengelola sebuah perusahaan. Jadi PT KL Trimitra ini adalah perusahaan ayam potong terbesar di Jawa Barat. Ini kapasitas ayamnya sangat luar biasa. Kalau kita makan punya kandang ayam tuh paling ayamnya ratusan ribuan. Beliau mah ratusan ribu karena industri besar. Nah, Mas Ahmadun ini selama setahun belajar di sana. Setelah belajar, Mas Ahmadun ini mohon dimatikan suaranya, jangan dihidupkan. Nah, tolong diingatkan itu, teman-teman. Dimatikan suaranya ya. Apalagi sambil nyanyi itu. Nah, Mas Ahmadun ini akhirnya buka usaha kerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Bahjah, bikin Al-Bahjah Chicken di Cirebon. Merintis, dan pada saat perintisan masih ingat tuh, ngajak Bapak untuk merintis bareng pada saat itu, 2018 kalau nggak salah, lupa Bapak. Antara 2017 dan 2018. Cuma pada saat itu Bapak memilih untuk kuliah S2, beliau merintis itu. Dan qadarullah, Allah lancarkan bisnisnya. Beliau sekarang memiliki cabang franchising Al-Bahjah Chicken ini sebanyak 40 seluruh Indonesia. Ini sangat luar biasa, dan karyawannya sekarang berjumlah kisaran antara 100 sampai 200 orang karyawan. Ini di luar apa ya? Di luar dugaan. Mungkin orang membayangkan orang seperti Mas Ahmadun yang orang biasa-biasa, tapi karena dia ulet, dia akhirnya mempunyai sesuatu yang luar biasa. Dan ketika seseorang punya franchise, meskipun dia tidak kerja di franchise itu, tapi kan franchise itu kan punya sistem, maka dia akan mendapatkan uang, aset yang akan bekerja untuk dia, perusahaan yang akan bekerja untuk dia. Itu enak. Atau network marketing. Network marketing ini apa sih? Network marketing ini kalau masyarakat bilang MLM, multi level marketing. Banyak sekali. Kalau sekarang Bapak dengar ada Sinergi lah, ada Melianatur, ada Tiansi, ada Amway, ada CNI. Banyak sekali multi level. Jadi di mana nanti sistemnya adalah merekrut orang, nanti member kita yang di bawah
Ketika dia merekrut orang lagi, nanti kita akan mendapatkan uang. Merekrut orang lagi, kita akan mendapatkan uang. Terus seperti itu. Nah, yang terakhir adalah investor. Nah, investor ini adalah tingkatan paling tinggi. Jadi investor ini karena dia memiliki modal, memiliki uang, ya, akhirnya dia akan mendapatkan penghasilan dari uang yang dia investkan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pemilik properti. Kalian punya kontrakan 30, 40, kan enak tiap bulan udah dapat uang terus masuk. Kemudian pemegang saham, kalian punya saham di salah satu perusahaan. Perusahaan tersebut maju, kalian akan dapat uang terus, ya, meskipun kalian tidak ikut kerja di situ. Atau kalian misalnya deposan ya, deposito di bank. Kalian punya uang 100 juta di depositoin. Tiap tahun kalian akan dapat berapa dari bank. Atau misalnya kayak yang Bapak lakukan sekarang. Bapak alhamdulillah sekarang itu Bapak sebagai apa ya disebutnya? Pengumpul investor. Jadi Bapak saat ini salah satu kesibukan Bapak adalah sebagai orang yang dipercaya oleh investor dan oleh perusahaan. Jadi Bapak punya teman, punya perusahaan, perusahaannya bergerak di bidang konstruksi, di bidang jasa, dan yang lain-lain. Kadang-kadang kalau dia ada proyek, dia butuh dana untuk proyeknya, misalnya katakanlah 100 juta, 200 juta, itu dia ngontek ke Bapak. Nah, Bapak nanti akan mencari investor dari teman-teman Bapak. Alhamdulillah, Bapak saat ini punya investor sekitar, kalau bisa dihitung, sekitar 6-7 orang investor. Ada yang menginvest dari yang 10 juta, 50 juta, 82 juta. Nah, nanti si uang itu Bapak himpun dan Bapak akan serahkan kepada teman Bapak yang punya perusahaan itu. Kemudian dia menjalankan bisnisnya. Setelah beres, nanti akan ada bagi hasil. Bagi hasil itu nanti akan Bapak distribusikan kepada investor-investor. Dengan penghasilan yang berbeda-beda. Tergantung dari invest uang yang dia investkan. Dan Bapak pun sebagai pengumpul ya akan mendapatkan bagian dari Bapak. Nah ini teman-teman, menurut Robert T. Kiyosaki. Sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, ada yang disebut paradigma umum, ada yang disebut paradigma sukses. Sebenarnya video Pipo Embro itu, kalau teman-teman lihat, itu adalah konsep dari paradigma umum dan paradigma sukses. Kita bahas sekarang. Paradigma umum ini kuadran kiri, employee dan self-employee. Kalau paradigma sukses, itu kuadran kanan, yaitu bisnis dan investor. Paradigma umum, kebiasaan orang, itu dia bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian penghasilannya untuk biaya hidup sehari-hari, lalu untuk rencana masa depan. Kalau dia tidak bekerja, tidak dapat penghasilan, biaya hidupnya tanda tanya, masa depannya apa lagi. Ini paradigma umum, teman-teman. Yaitu si Embro. Ya. Kalau kata Rifki Manjana, jadi bungkuk katanya ya, tajir kagak, bungkuk iya katanya. Bapak baca komen Rifki itu agak senyum-senyum kemarin ya. Paradigma umum. Jelas ya, ini si Embro ini. Nah, kemudian ada paradigma sukses. Yaitu si Pipo. Bagaimana paradigma sukses? Paradigma sukses itu adalah, jadi bekerjanya bukan untuk mencari uang, tapi untuk membangun aset. Aset di sini bukan aset Sunandar Sunaria, bukan aset Saiful Rohman, bukan aset Saifuddin. Itu mah aset ya. Aset di sini adalah sesuatu yang dia kalau bekerja, maka orang yang membangun dia, membangun aset, itu akan mendapatkan impact-nya, yaitu berupa penghasilan. Tanpa dia harus bekerja. Tapi untuk membangun aset ini memang perlu pengorbanan dan perjuangan lebih ekstra. Gitu. Jadi kalian jangan berharap kalian bisa dapat membangun aset kalau kalian pola pikirnya masih seperti kayak si Embro. Pingin instan dapat uangnya gitu.
Kalian pingin bekerja sekarang tuh langsung dapat uang. Kalau kalian masih seperti itu, berarti kalian masih paradigma umum. Karena kalau paradigma sukses, itu dia akan bekerja, meskipun dia belum mendapatkan penghasilan, ya, tapi dia akan terus bekerja. Untuk apa? Untuk membangun aset. Jadi kadang-kadang ketika membangun aset itu kamu rugi dulu, ngeluarin modal dulu, ngegaji karyawan dulu. Kalian belum mendapatkan hasil. Tapi nanti ketika sistem sudah berjalan, aset sudah berjalan, maka aset akan bekerja untuk kamu. Tanpa kamu harus capek-capek. Nah, setelah gitu, dapat penghasilan untuk hidup sehari-hari dan untuk rencana masa depan. Kalaupun kalian tidak bekerja, nah, aset akan terus berjalan dan kalian akan mendapatkan residual income atau passive income. Penghasilan yang kalian dapatkan meskipun kalian pasif. Ya, hidup sehari-hari jelas terpenuhi, ya. Nah, akan tetapi ketika kalian sudah dapat penghasilan, kalian jangan menghabiskan penghasilan kalian secara langsung. Bedanya orang kaya dengan orang pura-pura kaya itu satu. Kalau orang kaya, dia itu ketika dia dapat penghasilan, penghasilannya itu dia putarkan kembali untuk memperbesar aset. Tapi kalau orang pura-pura kaya, ketika dia dapat uang, dia tidak membesarkan asetnya, tapi dia belikan hal-hal yang konsumtif. Contoh, baru aja dia dapat uang, langsung beli HP baru, beli motor, beli mobil. Padahal hal-hal yang seperti itu adalah konsumtif. Hal-hal yang bukannya harganya semakin meningkat, tapi per tahun harganya akan semakin menurun. Contoh mobil. Oke, mobil sekarang Daihatsu Xenia terbaru harganya 200 juta. 10 tahun yang akan datang, itu harganya akan menurun. Mungkin jadi 100 juta. Tapi berbeda dengan aset. Ketika kalian punya aset, kalian belikan tanah. Tanah yang kalian belikan sekarang harga 200 juta. Mungkin 10 tahun yang akan datang harganya jadi 400 juta. Itulah bedanya aset. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Oke. Next, kita kembali. Nah, sebenarnya bagaimana sih harusnya kita menjalankan bisnis kita, menjalankan usaha kita? Sebenarnya contoh yang paling real itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu seorang pedagang, seorang pebisnis ulung. Bahkan pernah diceritakan dia membawakan dagangan Siti Khadijah ketika belum menikah, dan akhirnya dagangannya ludes, dagangannya laku. Maka dari itulah Siti Khadijah akhirnya memendam perasaan kepada Rasulullah. Dan ini bisa kalian pelajari dalam buku Super Leader, Super Manager, Dr. Muhammad Antonio Shafi'i. Banyak sekali tentang